Selamat jumpa anak-anak se-Indonesia. Kalian semua cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tahu kenapa? Karena Allah menciptakan kalian tidak ada yang sama di seluruh dunia ini. Hebat kan? Lagi pula hari ini ibadah kalian ini dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, mendengarkan cerita yang sama, nyanyian-nyanyian yang sama, guru yang sama, dan pada hari yang sama lagi. Belum pernah loh terjadi seperti ini. Makanya kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun kita hanya di rumah, tapi Allah yang sama hadir di tengah-tengah kita. Melindungi kita, memberkati kita. Tuhan itu sayang pada anak-anak semua. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa, ikut Oma berdoa ya. Tuhan Yesus, satukanlah hati kami dengan hati-Mu, agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, bersama Kak Rudi, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
Mari sebelum itu kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian berkata, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kakak berdoa, semuanya kunci tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini tiba kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hambamu, berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Tante Noni di sini dan saat ini kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Pada suatu kali ada seorang wanita cantik yang sedang merenung sendiri. Wajahnya tampak begitu sedih dan bingung. Kenapa ya? Padahal wanita itu tinggal di rumah yang megah dan besar. Suaminya adalah seorang yang kaya dan terkenal. Di negeri itu, siapa yang tidak kenal panglima tertinggi kesayangan Raja Aram? Oh, semua orang tahu bahwa Naaman adalah seorang yang hebat dan gagah perkasa. Tapi kenapa ya istri Naaman tampak begitu sedih? Ayo anak-anak kita lihat. Apa sih yang dia pikirkan sampai sesedih itu? Apa itu? Ada apa dengan Panglima Naaman? Kenapa tubuhnya dipenuhi luka-luka yang mengerikan? Wah, anak-anak, pantas saja istrinya sangat sedih dan bingung. Ternyata Panglima Naaman sedang sakit. Dan sakitnya bukan sembarang sakit. Naaman mengalami sakit yang tidak ada obatnya, yaitu sakit kusta. Pada masa itu, tidak ada orang yang bisa sembuh dari sakit kusta. Lihat, tubuh Panglima Naaman yang gagah itu sekarang dipenuhi luka-luka yang tidak ada obatnya. Kasihan sekali ya.
Di dalam rumah yang besar itu, ada banyak orang yang bekerja sebagai pelayan atau disebut juga budak. Ada seorang gadis kecil yang berasal dari Israel. Gadis ini bekerja sebagai budak istri Naaman. Gadis kecil sudah bekerja. Ya, gadis ini adalah tawanan perang. Dia hidup jauh dari papa mamanya, jauh dari keluarga dan teman-temannya. Tetapi gadis kecil ini bekerja dengan baik dan rajin untuk melayani Nyonya Naaman. Ketika dilihatnya Nyonya Naaman sedang sedih, gadis kecil ini pun menghampiri dan bertanya, "Nyonya, saya lihat kenapa Nyonya kelihatan sedih sekali?" "Iya nak, memang saya sedang sedih dan bingung. Tuanmu yang gagah itu sekarang sedang sakit. Tidak ada tabib dan orang pintar yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada obat untuk penyakitnya. Aduh." Nyonya jangan khawatir. Di negeri asal saya, di kota Samaria, ada seorang nabi yang hebat. Namanya Nabi Elisa. "Oh iya? Siapa itu Nabi Elisa?" "Nabi Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Dia pernah menyehatkan mata air yang beracun. Nabi Elisa juga pernah membuat minyak dari satu botol kecil milik janda miskin yang dituang terus. Minyaknya tidak habis-habis sampai seluruh bejana di rumah janda miskin itu penuh dengan minyak. Bahkan Nabi Elisa pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Kalau Tuan Panglima Naaman pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa, maka Tuhan pasti bisa membuat Tuan Naaman sembuh." Wah, anak-anak, mendengar berita baik ini, Nyonya Naaman sangat senang sekali. Dia segera menemui suaminya yang sedang sakit dan menceritakan kisah tentang Nabi Elisa yang punya Tuhan yang hebat. Tidak membuang waktu lagi, Panglima Naaman segera melakukan perjalanan ke Israel. Dia betul-betul ingin sembuh. Bersama pengawal-pengawalnya, bersama kuda-kudanya dan kereta yang bagus, rombongan Panglima Naaman pergi menuju kota Samaria dan mereka langsung mencari di mana rumah Nabi Elisa. Tibalah Panglima Naaman dan rombongannya di depan rumah Nabi Elisa. "Permisi." Dan keluarlah utusan Nabi Elisa. "Hormat Tuhan, Panglima Naaman, Nabi Elisa telah berpesan bahwa Tuan harus pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Tuan Panglima Naaman harus pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Maka penyakit Tuan akan sembuh."
Mendengar pesan Nabi Elisa, Naaman merasa tersinggung. Apa itu Nabi Elisa? Aku kira dia mau keluar menemui aku di sini. Aku kira dia mau panggil-panggil Tuhan Allahnya, kemudian menggerak-gerakkan tangannya di atas tubuhku yang sakit ini dan menyembuhkannya. Lah ini, dia malah menyuruhku mandi di sungai Yordan yang kotor itu. Sungai-sungai di negeriku malah jauh lebih bagus dari sungai Yordan. Lalu Naaman pergi dengan hati yang jengkel. Tetapi pengawalnya datang mendekat dan berkata, "Hormat Tuan Naaman. Maaf Tuan, kita kan sudah mengadakan perjalanan yang jauh ke sini. Seandainya Nabi Elisa menyuruh Tuan melakukan hal yang sukar, bukankah Tuanku akan mau melakukannya?" "Ya iya dong, aku kan mau sembuh, sudah jauh-jauh ke sini." "Maaf Tuan, ini kan Nabi Elisa hanya menyuruh Tuan mandi di sungai Yordan dan Tuan akan sembuh. Kenapa tidak dicoba saja?" Panglima Naaman mendengar perkataan pengawalnya itu. Mereka pun segera ramai-ramai pergi ke sungai Yordan. Sampai di sungai Yordan, Panglima Naaman bersiap untuk mandi. Ditaruhnya senjatanya. Dibukanya baju kebesarannya sebagai panglima Raja Aram. Dan masuklah Naaman ke sungai Yordan yang kotor itu. Panglima Naaman menghela nafas sebelum dia mulai mandi. Ya sudahlah, apa boleh buat. Mandi satu kali. Dilihatnya tubuhnya, belum ada perubahan. Mandi 2 kali, dilihatnya tangannya, badannya, kusta itu masih ada. Mandi 3 kali. Duh, kenapa luka-luka yang menjijikkan ini belum berkurang ya? 4 kali. 5 kali, 6 kali. Anak-anak, tadi Nabi Elisa bilang Naaman harus mandi berapa kali? Ya, betul, 7 kali. Tapi ini sudah 6 kali loh. Kenapa belum ada perubahan ya? Aduh, gimana ini? 7 kali, dan Naaman pun mengangkat tubuhnya keluar dari air. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, setelah mandi yang ke-7 kali, Naaman segera melihat ke tangannya. Dia melihat ke badannya. Dia lihat kakinya. Dia menyentuh kulit wajahnya, lehernya, punggungnya. Dan apa yang terjadi? Wah, ternyata penyakitnya benar-benar sembuh. Kusta yang menjijikkan itu sudah hilang. Luka-luka yang mengerikan di seluruh tubuhnya sudah sembuh. Kulitnya menjadi halus dan bersih seperti kulit anak kecil. Ternyata benar bahwa Tuhannya Nabi Elisa itu ajaib dan maha kuasa. Penyakit yang tidak ada obatnya,
Tuhan melalui Nabi Elisa bisa menyembuhkan Naaman. Anak-anak masih ingat dari siapa kisah tentang Nabi Elisa berasal? Ya, dari si gadis budak pelayan istri Naaman. Dia adalah seorang anak yang suka bercerita tentang hal-hal yang baik, yang suka berbicara tentang hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, sekarang kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tetapi sebagai anak Tuhan yang baik, ayo kita sama-sama belajar untuk berbicara hal-hal yang baik supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, kisah ini bisa dibaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Anak-anak yang sudah bisa membaca sendiri, silakan baca sendiri. Yang belum bisa membaca, minta tolong kepada papa, mama, atau kakak-kakak untuk membacakan cerita ini. Hai anak-anak sekalian. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa sebagai anak Tuhan, salah satu hal yang wajib kita lakukan adalah apa? Ya, bersaksi. Kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa bersaksi itu apa? Bersaksi itu adalah menceritakan hal yang baik dan mengajak orang lain atau teman-teman melakukan hal yang baik juga. Contohnya seperti budak Panglima Naaman ini. Karena kesaksiannya lah akhirnya Panglima Naaman terhindar dari kematian. Iya. Nah, sekarang Om mau adakan lomba. Ya, lomba. Lomba apa itu? Buatlah video yang mengajak teman-teman lain untuk hidup sehat supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Bagaimana caranya? Begini caranya. Di dalam video tersebut, kalian boleh mengisinya dengan bagaimana cara memakai masker yang benar. Kemudian bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, aktivitas ketika berada di rumah. Nah, iya, ketika di rumah kalian jangan cuma tidur aja, jangan cuma nonton aja. Kita harus membantu orang tua. Misalnya menyapu, mencuci piring, melap meja, dan lain-lainnya. 3 kegiatan ini rekamlah di dalam satu video yang berdurasi 2 menit saja. Kemudian video tersebut uploadlah di Facebook. Jangan lupa tag nama Om ya. Di sini namanya. Oke? Nah, 3 video terbaik akan mendapatkan hadiah dari Om. Oke. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Salam GPDI, anak-anak Indonesia yang diberkati Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dan ayo kita terima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memberkati juga anak-anak yang di luar negeri. Diberkati mereka dan jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai anak-anak Indonesia untuk jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Pak Jokowi dan seluruh jajarannya Presiden kami. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.